Astagfirullahaladzim. Buat ulah dia. Grogi dia. Ganjar belakang. Buang tua balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahil ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam majlis wirid Yasin, apa namanya ibu? Lupa saya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Wah, Al-Ikhlas. Yang insya Allah kita semua adalah berada dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya mari kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersolawat kepada Rasulullah? Karena kita butuh mendapatkan syafaatul usma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir pada hari ini, sore ini adalah daripada umat yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Adalah jamaah saya. Begitu saya bilang, mari bu kita bersolawat agar kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah datang dengan qalbin salim. Semua bilang amin. Adalah satu ibu tak menjawab. Saya tanya, kenapa ibu tadi tak menjawab amin? Dapat saya Salim Ustaz, nama suami saya Salim. Jadi mohon maaf kalau ada di sini suaminya Salim. Jangan tersinggung. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan mengantuk kan. Jangan mengantuk. Ini jam-jam tidur kan ibu, Bah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari yang lalu saya di WhatsApp oleh Ibu Erni meminta saya untuk memberikan tausiah pada hari ini, tepatnya di rumah Ibu Halimah yang suaminya berapa lama meninggal? 40 hari. 40 hari yang lalu lah telah meninggal dunia. Saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari semalam hari ini pun Tanjung Balai berduka. Kita kehilangan 3 orang yang baik sekaligus. Ibu mau tahu aja, aku mau tahu banget. Semalam pagi meninggal Ustadz Taufan. Ya, kita ketemu bersama. Beliau dulunya adalah seorang Buddha. Beliau bertobat karena pernah masuk dulu di penjara dan tidak berselang lama beliau menjadi tokoh agama. Terakhir jabatan beliau adalah Ketua MUI Kecamatan TBS. Bayangkan ibu lihat. Awak saja begini tak dapat Ketua MUI Kecamatan. Kemudian beliau juga, kalau tak salah saya, Ketua BKM Masjid Saksi. Begitu beliau ketua, berubahlah Masjid Saksi itu. Ada pembangunan, kajian-kajian agama pun hampir tiap malam. Tak berapa lama tadi malam saya dapat informasi meninggal pula namanya Ustadz juga itu, Surya Abdi Lubis, yang terkenal dengan Pak Osama. Osama made in Tanjung Balai. Bukan Osama yang di sana ya. Apanya Astagfirullah. Beliau ini Ustadz dan pecinta habaib. Dan beliau ini banyak andilnya dalam rangka bagaimana Tanjung Balai ini maju dari segi akhlaknya. Bersama bersama Haji Buyung. Haji Buyung Muslim. Bersama Haji Buyung dulu, beliau ini kritis melakukan sweeping terhadap tempat-tempat maksiat di Tanjung Balai.
Dan tadi dapat informasi juga telah meninggal salah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu kalau tak salah saya Bapak Haji Alpian Sirait. Dari beliau orang baik juga. Kalau dah PKS yakin kita kan tu. Maka semoga juga beliau-beliau ini semasa hidupnya ya mereka mengabdikan dirinya, mudah-mudahan itu dibalas Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di jannahnya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ustaz Abdul Somad kalau dia tausiah, walaupun saya ini masih ketek Ustaz Somad, beliau kalau ceramah sesuai yang tertulis di botol minuman katanya 60 ml, maka dia pun ceramah 60 menit. Kalau saya tidak. Kalau saya ceramah asalkan habis bahan selesai. Dan sifat saya kalau tausiah ada pepatah atau pantun tanding balai, ikan sopat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saya tak mau ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Saya mau ikan mujair, ikan sumbilang, begitu cair langsung pulang. Ya. Saya tak mengharapkan amplop, bukannya Bu ini nih. Kalau pengajian saya tak mengharapkan amplop. Isinya tak juga, tapi jumlahnya. Mohon maaf. Nah, ibu-ibu yang mata Allah, saya cuba tadi membalik-balik apalah yang cocok untuk kajian kita hari ini. Apalagi Sohibul Baitul rumah ini berduka. Ada anak-anak almarhum ni kan. Anak ini cocok juga karena kita ni anak. Ibu ni pun walaupun begini sudah separuh abad umurnya, anak juga. Kan? Karena kita punya dilahirkan oleh omak kita. Kita pernah punya ayah, walaupun rata-rata kita ni sekarang tak punya ayah karena sudah lanjut usia. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah tiada. Makanya keluarga almarhum dengarkan ini baik-baik. Karena tak terputusnya amal kita ini untuk yang mati, untuk orang tua kita yang sudah tiada, almarhum. Yang pertama apa itu? Mendoakannya. Banyak doa sekarang dalam Al-Quran, termasuk doa ibu bapa. Walaupun sekarang sudah ditambah-tambahi supaya ada bentuk jamak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita kalau berjamaah itu Allahumma fir lana, dilakukan pula. Rabbighfirli wa liwalidayya. Karena anak-anak suka berlagu. Didoakan orang tua kita minimal, kata Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin 5 kali sehari semalam. Berarti kuncinya harus solat. Ya, jangan sampai pula kita tak mendoakan omah ayah awak. Minimal itulah, Bu. Minimal itu di bawah standarnya. Itu minimal sehari semalam, barulah kita layak mengaku anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha, yang diakui Allah. Apa yang dikatakan anak soleh? Apanya definisinya? Hakullah wa hakun nas. Menegakkan, menjalankan hak-hak Allah dan juga menjalankan hak-haknya sebagai manusia kepada hamba-hamba Allah. Ya, bagi yang sudah tiada, ada doa yang diajarkan juga oleh Rasulullah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Onda terus boleh. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilu bil mai wal salji wal barad wa nakkihi minal khotoya. Kalau ama awak perempuan, ganti aja hujadiha. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau nak sekali tembak boleh. Allahumma fillahuma warhamhuma boleh. Wa'fu anhuma. Kalau nak rame-rame boleh. Anda dapat atau Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Jadi didoakan mereka walaupun mereka sudah tiada. Tak bisa aku ustaz bahasa Arab. Kalau ustaz dulu kan pandai bahasa Indonesia. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Perihalalah mereka kalau masih hidup. Kalau yang sudah tiada, lapangkan di kuburnya ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya daripada taman-taman, daripada lubang neraka, tapi jadikanlah kuburnya daripada taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Didoakan mereka, karena itulah amalan yang bisa sampai kepada ibu bapa kita yang sudah tiada. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tak tahu juga bahasa Indonesia, tak tahu lagi saya ajar.
Ya, tak tahu saya membilangkan. Bahasa Indonesia pun tak bisa. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan omakku, ayahku. Anda sebutkan namanya pun boleh. Ya, jadikanlah kuburnya daripada teman-teman. Lapangkan dia Allah kuburnya. Tempatkanlah dia di jannahmu. Amin ya Rabbal alamin. Inilah pertolongan pertama yang bisa amalan-amalan yang kita lakukan untuk ayah oma awak yang sudah tiada. Ya, kita ni pasti semua punya oma. Ada sini yang tak punya oma? Tak ada, pasti oma. Lanjut doa tu Ustaz, lanjut. Karena bu, bakti kita sama oma itu belum terbalas satu kali teriakannya melahirkan. Itu belum terbalas. Ada ibu ni yang sampai berapa kali teriak mau melahirkan. Kalau orang dulu kan memang melahirkan tu betul-betul antara hidup dan mati. Tak macam sekarang melahirkan macam buang ingus. Kan bu? Macam buang ingus. Udah tolong dokter. Udah bu. Dulu operasi cesar nama. Cesar ya. Orang rumah saya 3 kali itu operasi. Ya beda-beda volume waktunya. Anak pertama copat. Anak kedua agak lambat. Anak ketiga dah lengket sompat. Ya jahitannya. Sebentar. Sekarang pakai laser lekabar. Dulu jahit. Sekarang lem pula. Makin copat. Kalau orang barat melahirkan di ayah, tak taraso, cakapnya macam buang kuncing. Maaf ya. Makin mudah melahirkan. Kalau awak dulu memang hidup dan matilah. Bahkan ada dokter, bu, ini bu tak bisa diselamatkan dua-duanya bu. Harus satu yang mengalah. Selamatkan anak saya, Pak Dokter, Bu Dokter. Begitulah orang tua, tak terbalas. Maka apakah kita layak menjadi anak yang soleh? Layak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, sementara kita pun tak polah mendoakan. Kalau dah meninggal lama udahlah, selesai. Putus hubungan dengan nyamuk, dengan orang tua awak. Jangankan jarah kubur, bohatlah. Bohat mendoakan saya pun payah. Macam mana nak mendoakan? Tak solat. Ya, tak nyambung lah. Didoakan nama awak tak solat. Apa kata malaikat? Nomor yang anda tuju sedang sibuk. Tak nyambung. Tak sampai doa tu. Kena apa silah sekarang ni apa ni? Passwordnya solat. Ya. Solat 2-4-4-3-4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu nomornya. Salah picit, nomor yang anda tuju berada di luar jangkauan. Tak sambung. Kan? Macam mana? Kita berhenti sebentar, ajan. Lanjut ya. Macam mana? Ada. Nah, ibu-ibu yang rahmatullah itu yang pertama. Tak apa lama-lama itu. Ya. Yang kedua, apa lagi Ustaz amalan yang bisa kita lakukan untuk ibu bapa kita, ayah omak kita, orang tua kita? Bukan orang tua, suami pun boleh, saudara kita yang sudah tiada. Yang kedua adalah menghadiahkan baca Al-Quran. Inilah yang kita lakukan hari ini. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ibuku sudah tiada, ayahku sudah tiada. Apa yang harus kulakukan?" Apa kata Rasulullah? "Wa in khatimul Quran, khatamkan Al-Quran." Nah, ini kan melalui perwiritan ini kan, Bu. Satu juz yang ibu ini kan. Nah, nanti lanjutkan. Ada anak almarhum kan? Lanjutkan kamu adik abang. Ya, silang ibu-ibu ni ha. Mau ikhlas membacakan 1 juz. Ibu berapa juz? Berapa juz? 1 juz kan? Beratam tadi lah kan? Lanjutkan kamu. Berapa nak mendiang? 3. 3. Bagi-bagilah. Ajak pula menantunya, keponakannya, khatamkan. Tak lalu, tak bisa orang tu awak sendiri selaku anak. Karena bakti kita kepada orang tua tak terbalas, Bu. Ada sahabat Nabi yang bernama, kalau tak salah saya, Wais bin Qarni. Dia menggendang omaknya, ibu kandungnya, menunaikan ibadah haji dari Yaman berjalan kaki. Tak macam sekarang, Bu. Kita pun nenek-nenek kita dulu pun naik kapalnya 6 bulan. Kan baru belakangan ni sempat Haji Buyung juga agak berkurang waktu. Dengan adanya pesawat, saya pula lah ya kan. Adanya pesawat sekarang 40 hari 40 malam. Makin mudah. Ya.
Digendongnya lah omaknya dari Yaman menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tawaf semuanya digendong karena omaknya lumpuh. Berjumpalah dengan sahabat Nabi yang pernah hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, ya kan? Bertanya, wahai sahabatku, engkau kan pernah hidup bersama Rasulullah. Apakah aku ni yang sudah kulakukan ini, membawa omakku dari Yaman ke Mekah, ku hajikan dia, ku gendong sampai kakiku kupak-kupak, sudahkah dikatakan aku anak berbakti? Belum. Sekiranya kau melayang gara-gara membawa omak kau haji, belum dikatakan kau berbakti. Bayangkan itu. Satu teriakan ibu yang melahirkan anak. Apa kata Ustaz Somad? Tidak terbalas, satu teriakan. Ibu berapa kali teriakan? Ya? Bang, saling sodih nyawa. Saling kenapa nyo? Tangan laki digigit. Kata. Ya kan? Satu kali teriakan. Kecuali kata yang tadi, operasi sesar dia tak ada teriakan. Nah, khatamkan Al-Quran. Tak mampu aku Ustaz. Inomatlah bacakan sejumat sekali qalbul Quran. Apa qalbul Quran? Hatinya Quran. Surah Yasin. Tak bisa setiap malam Jumat. Tak lalu Ustaz. Bacakanlah ayat trikul, surah trikul. Tahu Ibu? Trikul. Iya, kul wallah dan muawwadhiyatain. Dua kul lagi, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bil nas. Karena kata Rasulullah, siapa yang membaca satu kali surah Ikhlas, sama saja dia membaca sepertiga daripada Al-Quran. Ibu membaca Al-Ikhlas, dipalingkan pahalanya kepada omak, itu sama ibu membaca 10 juz. Kalau 3 kali ibu baca, pasti 1 juz. Ada sahabat Bu, asalkan solat dari mulai subuh sampai isya, ayatnya doh kul. Mengadulah sahabat. Sahabat ni ada juga yang jealous macam ibu, suka mengadu-ngadu. Nah. Ya Rasulullah, adalah sahabat kita, kudu akhlak. Ini jahil juga sahabat, didoa-doa kali pula mak solat. Dari mulai salat subuh ya Rasul sampai salat isya dia membaca ayat kul wallah. Di atas Rasulullah dipanggil, tal. Fikir ini marah Rasul. Kenapa kau suka membaca kul wallah? Ana hubbukul ya Rasulullah. Aku suka surah kul wallah, surah Ikhlas Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Disebabkan engkau cinta membaca kul wallah, Allah menempatkan engkau di surga. Maka kalau dah yakin satu amalan, pegang Bu. Jangan gaduh ibu. Apa amalan ibu yang yakin ibu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu satu amalan yang luar biasa Bu. Apa kata Rasulullah? Tahfifu bil lisan, enteng di lidah. Berat di timbangan, kemudian habibatani ala rahman. Berat ringan di lisan, berat di timbangan, besar pahalanya, kemudian sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Amal kalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Bahkan itu banyak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak mampu aku set lagi surah Yasin. Kemudian trikul, pinomatlah ummul kitab. Apa ummul kitab? Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Ala hadihin niya wa ala kulli niyatis salat jamilah syamilah, khususun ila ruh abina. Sebutkan nama suami, nama Yahwa. Ila ruh ummina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lalu juga mak udahlah. Mati aja lah elok. Tak lalu juga. Ya. Tak ada bisa Al-Quran bahasa Indonesia. Kalau doa tadi masih bisa. Al-Quran bahasa Indonesia bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa. Tak bisa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi mendoakannya. Ya terserahlah, ndak balago, ndak tidak, ndak basar, apa sudah silakan. Kalau bagi yang sudah tiada ada doa khusus, Allah maghfirlahu. Kalau bagi yang masih hidup sudah tiada, mencakupnya itu tadi Bu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana. Jangan pada Bu kan kalau ada yang mendoa gini Bu, Allah maghfir lana dzunubana, Allah maghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna. Jangan saling menyalahkan kita. Karena kalau batuk ke awak nanti kunut sama tak kunut, ya kan? Yang golak orang yang tak salat subuh.
Golak orang tu kita. Elok kita kan tak solat kata pula. Patanan pula orang tu kata. Yang kedua tadi menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tak mampu kita baca Quran. Itulah tadi kalau banyak duit awak. Sewalah ustaz, tolong dulu ustaz, kajikan dulu makku kaji kubuh bulanan. Kasihlah maharnya pula. Atau ketika baru meninggal, namanya sering kita lakukan di Tanjung Balai, ada namanya mengaji kubuh. Mengaji kubuh ni tak mesti di kubuh, boleh juga di rumah. Sampainya pahala tu sampai. Saya termasuk juga sering dipanggil orang mengaji kubuh. Bukan promo ya, bukan promo. Menceritakan ini. Sambil promo pun bisa juga. Ya. Yang ketiga, ibu-ibu yang rahmati Allah, apa lagi amalan yang bisa membantu orang tua kita, ayah mak kita, saudara-saudara kita yang sudah tiada meninggal dunia, adalah bersedekah atasnya. Ini dah umum ini kan, Bu. Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, datang dia, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah tiada ya Rasulullah. Apa tasaddaqu anha, apakah aku bisa bersedekah atas namanya? Tasaddaqah anha, silakan kau bersedekah atas nama kata Rasulullah. Ayat tasaddaqu minal ma', seabdul sedekahnya adalah air. Ini Bu merujuk dari asbabul urut turunnya hadis. Di Mekah itu Bu lebih mahal air dari kurma, lebih mahal kurma dari omas. Kan selip Ibu. Makanya siapa yang sudah haji sini? Naik haji, bukan menaik Pak Haji ya, naik haji. Kalau saya belum haji Bu, tapi hoji. Ya. Ini promo juga lah. Siapa ndak umroh jangan lupa ada trapel Sahara namanya. Ibu di promo terus gitu. Iya, tak apa-apa lagi. Sambil menyelam minum air. Nah, jadi ibu-ibu, dulu terkenal ada 3 sahabat yang mereka berwakaf. Inilah dalil boleh mengumumkan nama pewakaf di masjid. Ini ada ustaz mengatakan tak boleh menulis nama orang yang berwakaf di papan masjid. Ria. Kok ria? Ini dalilnya. Ada nama yang dikenal dengan Sumur Raumah. Mana ibu ke sana? Ini tahu Bu, siapa pewakafnya ini? Utsman bin Affan. Dulu ini dikuasai oleh Yahudi Bu, asalkan minum orang bayar. Jadi Utsman ini kan sahabat Nabi yang kaya ya kan Bu. Hartanya seluruhnya diberikannya untuk membantu dakwah Rasul. Jadi dibolinya lah sumur nih. Tak tahu lah saya berapa harganya. Lalu dibilangnya minumlah sepuasnya. Dan ini adalah minuman untuk seluruh umat. Bukan umat muslimin saja. Maka terkenal itu namanya Sumur Raumah. Ini dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada namanya disebut dengan kebun kurma yang disumbangkan oleh Abu Talha, sahabat Nabi. Dibolinya juga Bu, disumbangkannya. Jadi kalau orang kamu nanti Bu, tanyalah nanti mana namanya kebun kurma Abu Talha. Ini wakaf impak bebas minumnya. Dan ada juga lagi tanah yang kata ulama katanya itu menjadi cikal bakalnya Masjid Nabawi. Ini dibeli Umar bin Khattab, dibayari juga dari Yahudi. Jadi boleh kita berwakaf atas nama oma awak. Tadi kata Rasul air. Mengapalah air? Silingkan air yang gampang, murah, paling murah. Berapalah aqua kotak sakotak, paling 12.000. Itu saja bisa. Apa lagi yang lebih paten? Bersedekah musim durian, kolak durian. Bersedekah ayam penyet. Bersedekah apa lagi Bu? Bubur kacang. Apa lagi? Ya, lebih tinggi lagi bersedekah Al-Quran, berwakaf Al-Quran, wakaf satu boleh itu Al-Quran, antarkan ke masjid, buku-buku bacaan. Seperti yang kemarin saya ibu kan ada berwakaf Al-Hiro. Kalau ndak lagi lapo, promo juga ini. Kemudian berwakaf yang sekarang lah. Kalau untuk masjid Bu, kuasa Tanjung Balai ini tak kekurangan air. Betul tidak? Ini disesuaikan hadisnya turun di Mekah. Mekah dulu payah air. Maka kata Rasul, sahabat yang bertanya kemarin yang bernama Sa'ad, airlah kau wakafkan. Maka kalau Tanjung Balai mubazir kalau berwakaf air. Berwakaf apa? Tengok ibu lah. Kalau ada musola di samping tengok apa nang kurang, kipas angin, antahkan kipas angin. Nanti semua sedekah itu Bu, kita dinaunginya di hari kiamat. Kata Rasulullah,
Kullu mrim antadillu sedekah. Nanti kita di hari kiamat yang jarak matahari sejengkal dari kepala kita, kita tenggelam dalam dalam banjir keringat saudara-saudara kita, maka ada orang yang mendapatkan naungan. Sab'atun yujillumullah yaumal yadillu, 7 golongan, termasuk orang yang banyak impak sedekahnya di atas dunia. Jadi kalau ndak paten nanti ibu tahata ibu di hari kiamat naungannya lengkap macam punya tahata bidan pengantin tu, ada pelaponnya yang model-model balon, ada kipas anginnya yang pakai air, maka perbanyak sedekah. Itu nanti datang mana-mana. Kalau tepat pula sedekah ibu pula dah yang 2000 perak, palinglah nanti kohtas. Mana ngewa? Panas itu boleh. Makin banyak sedekah, makin banyak impak, makin paten. Karena ini kata Rasul, kullu mrin antadillu fi sedekah. Nanti di hari kiamat, Bu, belum tahu, Bu, kapan kita dipanggil. Oi, kalau macam antri membayar listrik, Bu, paling berapa jam lah itu pun kau ibu dah mengoluh. Ibu repet-repet di kasirnya. Cobalah sikit, anakku nak aku jemput kan. Ini, Bu, belum tahu. Nama ibu apa awalan? Z. S. S. Abjad S lah, Bu, seluruh Indonesia. Bukan, seluruh dunia. Bisa saja ibu dipanggil 200 tahun. Apa tak kau ingat sini? Kalau macam saya M. Bapak namanya Jaitun habis. Ada ibu Jaitun ini kan? Lah mau dipanggil. Yang beruntung lah. Itu pun sedunia, bukan se-Indonesia. Nah, apa lagi? Kalau topat ada pembangunan pesantren, antarkan semen tubuh. Itulah besok yang menolong ibu. Harta yang sesungguhnya yang setia menemani kita, kata Rasul, adalah amal solehmu. Amal soleh, amal soleh ini banyak. Amal solat, amal zakat, amal puasa, amal kebaikan. Itulah yang setia menemanimu. Sudah dibuktikan, kata Rasul, yang mengantar seorang jenazah itu ada 3. Yang pertama ahluha, anak-anaknya, bininya ikut mengantar, anaknya ikut mengantar, menantunya ikut mengantar. Yang kedua maluha, hartanya, bantalnya. Kita kaklah dulu bantal yang merek Kintana-Kintakun. Ya, baru yang ketiga amaluha atau amaluha amal. Sampai di kuburan, ya, udahlah dipatahi apabila mayat ni lah. Angkat ini, tidak tak paguna ini, ganti sama bantal tanah. Diciumkan pula ke hidung ibu. Ya, begitu siap kita baca talqin, anak pun pulang. Belum pernah kita lihat ayah salingkan cintanya ibu sama suami. Abang ikut adik abang. Bahkan 3 hari dah pandai dia mencari berondong yang manis. Carinya memang di mana kunci tanah, suat tanah. Hati-hatilah. Begitu juga akibat sebaliknya, ibu kumpul omas banyak-banyak. Ustaz, kakakku tu Ustaz, saya cuci tangan omasnya. Kakang ke mana, Bu? Udah lari. Dilarikan lakinya kawin lagi. Capek mengumpul. Nah, jadi sedekahkanlah. Karena itulah harta yang akan menolong kita nanti di alam kubur, di hari kiamat. Ada pesantren bantu antarkan semen tu sesak. Itulah besok menolong kita. Kalau ada ibu punya tanah, wakafkan tanah, bangun pondok pesantren, bangun pondok tapis. Itu yang menolong kita, Bu. Ibu tahu kan ada sebuah kisah kakek yang dia ditanya berjumpa dengan pemuda. Wahai kakek, berapa umur kau kakek? Umurku 5 tahun. Berapa anak kakek? 1. Berapa harta kakek? 20. Senyum pemuda ni. Kenapa kakek katakan umur kakek 5 tahun? Betul tak? Umur kakek sudah 60 tahun. Tapi baru yang 5 tahun ni umur kakek betul-betul kakek gunakan untuk beribadah. Kalau dulu tak tahu jalan. 5 tahun yang sia-sia tu, Bu. Yang kedua, kenapa kakek bilang anak kakek 1? Saya tahu anak kakek itu ada 7 orang. Betul. Yang 6 lagi tak tahu aku, Jang. Yang 1 lagi ini ta'yun, buah hati, belahan jantung, penerus cita-cita pelanjut sejarah. Maka periksa, Bu, berapa nih ibu di rumah? Berapa kira-kira ta'yun? Yang buah hati, belahan jantung, yang penerus cita-cita melanjutkan sejarah. Periksa. Hantah-hantah kisah kakek ini ada sama kita.
Lanjut kek, kenapa kakak bilang harta kakek cuma 10-20 juta? Memang aku seorang kaya, tapi uangku semua aku poya-poyakan untuk berjudi, main perempuan. Baru yang 10-20 juta inilah nak yang kusumbangkan ke masjid, ke musola, pondok pesantren, bantu orang miskin. Jadi banyak harta bu, kalau tak digunakan di jalan Allah sia-sia. Maka termasuk nanti dari kiamat tak bergeser telapak kaki kita, empat dipertanyakan Rasul Allah kepada kita. Pertama ditanya umur kita habis ke mana. Kemudian badan ini ke mana saja kita gunakan. Apa lebih banyak membuka Al-Quran tangan kita di mata kita ni daripada membuka Facebook. Ini kan udah tua-tua pun awak. Tolong dulu lucu aja juga lah nenek Facebook ni. Tapi kan nenek ayah. Tapi kan juga nenek Facebook ni. Udahlah bu. Kalau 60 ke atas tak usah baca Facebook lagi. Banyak godaan di dalam. Tapi ingin cucu. Ya. Kamano jasad. Masih mudanya nih ibu, masih kuat. Saya tanya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Umur-umur yang 60 ke atas bu. Kalau bisa bu, mengambil wuduk subuh tu nak ditumpahkan. Betul ya? Dinginnya tak tampuk. Saya pun nak bosan di doa memtalau tak 3 hari. Menyentuh air wuduk tu ya Allah. Kalau bisa nak tumpahkan. Masih mudanya kita masih energik. Bisa menghadiri pengajian. Mata masih lancar, tangan belum kena rematik, masih tahan berdiri. Maka ini nanti tak lepas pada. Yang kedua, kemana ilmu digunakan, dihabiskan. Yang keempat ini yang bahaya bu, harta 2 kali pertanyaan dari mana ke mana. Nah ibu-ibu yang mata Allah itu yang ketiga, yang keempat. Apalagi amalan yang bisa membantu orang tua kita bu, berkurban atas namanya. Bu, di dalam hukum berkurban ni 2 macam. Kalau tidak ada wasiat om ayah ibu, ibu lah yang berkurban tapi pahalanya dihadiahkan kepada ayah oma. Tapi kalau ada wasiat, boleh. Ada wasiat. Misalnya om awak sudah sempat dikasih duit, bahkan nak menjelang hari raya haji, udah dibolinya lembu, itu makin paten. Ini tidak. Tak ada boleh dia membeli lembu, duitnya pun tak ada. Mak nanti kalau hidup raya haji, kepinginlah berkurban. Itu sudah termasuk wasiat. Maka hukumnya boleh ibu laksanakan wasiat omak. Karena orang yang mati itu tak ada lagi cerita berkurban. Tapi insya Allah pahalanya sampai. Ini pendapat Imam Syarfa'an An-Nawawi. Jadi berkurban itu boleh dilaksanakan langsung atas nama omak ayah awak. Kalau ada dia meninggalkan wasiat. Kalau tak ada meninggalkan wasiat, jangan coba-coba. Karena tidak disertai niat. Kalau dia terlibat wasiat, pasti dia sudah berniat. Azam namanya. Mak kapingilah nanti hidup tuan muka. Kalau sampai raya je nak berkurban, meninggal mak awak. Ya, maka laksanakanlah kurbannya atas namanya. Itu termasuk niat wasiat. Tapi kalau tak ada apa-apa, ibu punya rezeki, ini kambing atas namaku. Begitu tadi sang penjagal kurban tadi memotong hewan kurban kita, baru angkat tangan ke hadapan Allah. Baca salawatlah pula dulu.